Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wildan dari kelas 10 TBSM. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang vaksin COVID-19. Nah, sebelum itu, mari kita jelaskan keadaan Indonesia saat ini. Nah, keadaan Indonesia saat ini sangatlah memperhatikan karena adanya pandemi COVID atau Corona yang melanda Indonesia. Nah, pandemi ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi. Nah, bisa dilihat dari presentasinya, saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. Sekitar 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Nah, tidak hanya dari sektor perekonomian, banyak sektor-sektor yang lain yang terdampak COVID pandemi ini, seperti sektor kesehatan, sektor sosial, maupun yang lainnya. Dan sektor kesehatan inilah yang menurut saya sektor yang paling besar kedua yang terdampak oleh pandemi ini. Maka dari itu, perlu adanya intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga memerlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksin. Nah, apa sih itu vaksinasi? Vaksinasi disebut juga dengan imunisasi, yaitu pemberian vaksin ke tubuh seseorang untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit COVID-19. Nah, kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin yaitu vacca. Saya nggak tahu sih namanya asli gimana. Mohon maaf kalau salah ya. Yang berarti sapi. Nah, istilah demikian karena dulu awal pembuatan vaksin berasal dari virus yang menginfeksi sapi, yaitu cacar sapi. Nah, vaksin COVID sendiri merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh, terutama untuk virus COVID-19 ya, agar terhindar dari tertularnya COVID tersebut. Nah, vaksin COVID-19 ini bukanlah obat. Jadi vaksin ini untuk menambah imun kekebalan tubuh manusia saja. Gitu. Oke, nah mari kita jelaskan manfaat dan tujuan dari vaksin COVID-19 ini. Nah, vaksinasi atau imunitas, saya di sini ya, merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit. Biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Tujuannya membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh itu sudah ada secara alami. Namun infeksi virus corona ini berisiko tinggi terhadap angka kematian dan daya tularnya. Maka diperlukannya adanya sistem kekebalan tubuh dari vaksinasi. Vaksinasi sudah tiba di Indonesia berisi virus corona yang sudah dimatikan. Dengan kita dapat vaksin,
kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat dan kita tidak terinfeksi dari COVID tersebut. Nah, ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dengan kita mendapatkan vaksin COVID-19, itu memicu sistem imunitas kekebalan tubuh kita untuk melawan virus corona. Jadi, risiko kita terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun kita sudah mendapat vaksin, tetapi kita tertular oleh COVID-19, vaksin ini akan bekerja untuk mencegah gejala-gejala besar dan komplikasi yang terjadi jika kita terkena atau terpapar COVID-19. Yang kedua, yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Yaitu bisa dilihat di sini ya. Seseorang yang mendapat vaksin COVID juga dapat melindungi orang-orang sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Jadi, bila diberi secara massal, vaksin ini juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Yang artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin seperti bayi yang belum lahir, lansia, ataupun penderita kelainan sistem kekebalan tubuh bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Nah, untuk mencapai suatu herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk di suatu negara tersebut harus sudah mendapatkan vaksin. Nah, yang terakhir itu meminimalkan dampak ekonomi sosial. Nah, dengan kita semua mendapatkan vaksin COVID-19, kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala dan tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan vaksinasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama tenaga kerja kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menular COVID-19. Salah satunya yaitu adalah dokter. Nah, lalu yang kedua ialah orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menular COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif. Contohnya seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik, dan lainnya. Lalu yang ketiga ialah orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Nah, lansia pun termasuk dalam list tersebut. Nah, jika semua ini sudah mendapatkan vaksin COVID-19, baru kita sebagai masyarakat umum baru bisa mendapatkan vaksin tersebut dari pemerintah. Maka dari itu, sambil kita menunggu mendapatkan vaksin COVID-19 ini, alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Contohnya seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.